Besok mati guys, tobat yuk. Pak Dondon, saya ini sering ke masjid loh. Saya ngaji, saya sholat loh Pak Dondon. Banyak banget gue, gak banyak banget, cuman gue sering banget. Sering lah ya, denger itu dari lingkaran gue aja gitu. Tapi gue melihat sisi lainnya dalam kehidupan orang-orang yang bilang ke gue seperti itu. Semestinya orang yang sering sholat, orang yang sering ke masjid, orang yang mengaji, orang yang berbuat baik, semestinya memang perilaku dalam hidupnya juga baik. Tapi gue baru ingat sama satu hal. Apakah ibadah itu yang kita lakukan harus mendapatkan pujian? Enggak. Contohnya gini, di saat gue sebagai seorang ayah, gue menafkahi anak dan istri gue, terus gue mengharapkan pujian dari mereka atau sekeliling gue, itu kan bukannya sebuah tindakan bodoh. Di saat seorang pemimpin mengharapkan pujian karena berhasil membuat rakyatnya menjadi sukses dan makmur, bukankah itu sebuah tindakan yang bodoh? Kenapa? Karena itu kewajiban. Begitupun dengan orang yang sholat, ngaji, itu kewajiban, bukan sesuatu yang harus didengungkan terus diharapkan untuk mendapatkan pujian. Disinilah letak kesalahan orang-orang zaman sekarang, kesalahan batiniah kalau menurut gue. Karena tanpa mereka sadarin, mereka cuma tidak mau ngomong, bos, gue soleh loh, Pak Dondon, saya orang soleh loh. Mereka cuma tidak mau ngomong untuk kayak gitu aja, tapi mereka pakai cara-cara lain untuk menyatakan hal yang sama. Pak Dondon, saya itu orang soleh loh. Tapi begitu gue kulik, orang itu gak soleh nyata. Karena kesolehan itu bukan dilihat dari bagaimana dia sholat. Sholat akan ditanya di akhirat. Tapi apakah sholat lu diterima sama Allah? Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau sholat lu gak terima, apalagi amalan yang dapat membawa lu untuk masuk ke surga? Kan belum tentu ada. Di sini letaknya. Sangat berbahaya. Orang yang semakin dekat sama Allah dalam ibadahnya seperti sholat, ngaji, bertafakur, zikir, qiyamulai, semestinya dalam kehidupan sehari-harinya juga berubah. Terutama dijaganya omongan-omongan yang tidak penting yang membuat orang lain sakit hati. Pertanyaan dasarnya, berarti sholatnya bukan karena Allah dong? Mungkin. Karena sepengetahuan gue, kalau kita ibadah kita lillahi ta'ala, kita gak mengharapkan apa-apa lagi dari orang. Ngapain dia ngomong untuk, Pak Dono saya sholat di masjid? Ngapain? Gue pernah nonton videonya Cak Nun ya, sama Sujiwo Tejo. Ada satu kalimat yang dilontarkan sama Sujiwo Tejo, saya pakaian kayak gini supaya orang gak mengira saya itu sholat. Karena begitu bahayanya diri kita menginginkan tanpa kita sadari, woi, gue nih orang yang sholat. Itu bahaya banget loh. Karena ini kewajiban. Sholat tuh adalah perilaku privat antara kita dengan Tuhan kita Allah. Sekarang kita buka pintu privat itu menjadi pintu publik. Aneh nggak? Kalau gue pribadi sih ngeliatnya aneh gitu. Dan akhirnya membuat banyak orang di luar sana menilai kalau orang soleh itu dilihat dari cara dia ngomong. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah, akhi antum, ana, gitu-gitu doang. Atau kedua, dia punya jenggot, jidatnya hitam. Terus cara dia pergi cingkrang, cara dia membuat semua pertunjukan menjadi sangat-sangat syar'i dalam kehidupannya. Tapi bukan itu yang Allah minta. Once lu berhubungan sama gue sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai insan, ya urusan lu sama gue, bukan sama Allah, beda. Kalau lu menyakiti perasaan gue dan gue gak terima, ya gue tuntut di akhirat. Jadi sangat bahaya sekali untuk teman-teman yang lagi belajar atau mulai hijrah, supaya perilaku dan pribadi itu tidak perlu dirubah sedemikian rupa sehingga membuat tujuan lu hijrah berubah dan belok arah. Tujuan hijrah adalah sebenarnya membuat diri kita jauh lebih baik, membuat komunikasi kita kepada Allah jauh lebih baik, membuat lingkungan kita menjadi mendapatkan efek baik karena kita menjadi baik. Bukan kita akhirnya menilai orang, lu gak syar'i, kopiahnya gak boleh kayak gitu, gak ada di zaman Nabi. Bukan masalah itu. Ingat ya, surga neraka itu hak prerogatifnya Allah. Kita tahu patokan-patokannya kenapa lu masuk surga dan enggak. Amal ibadah apa yang dapat membawa kita ke dalam ke surga. Amal ibadah apa yang dapat membawa kita ke dalam kemaslahatan. Amal buruk apa yang dapat membawa kita ke dalam kemudorotan, kesengsaraan. Kita tahu patokannya, tapi kita gak tahu cara Allah menilai. Kita gak tahu cara Allah menilik. Kita gak tahu cara Allah berperilaku dalam keadilan Allah yang kita nggak tahu terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi stop untuk menyatakan diri lu setidak-tidaknya dengan tidak mulut lu ya, setidak-tidaknya menunjukkan bahwa diri lu adalah orang Islam yang berkualitas karena lu terlihat soleh. Come on, stop lah. Itu